Jadi ini saja kayak suntik-suntik biasa, sini suntik, saya punya lengan berdarah. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua di sana? Yang pastinya baik-baik saja, oke? Jadi, saya mau menceritakan bagaimana pengalaman saya mengikuti vaksin COVID-19 yang pertama kali. Jadi, ceritanya kemarin itu di tempat kerja suami saya itu ada melaksanakan vaksin ke karyawan-karyawan tempat dia bekerja, dan di situ GM atau pemimpin dari tempat kerja tersebut mengizinkan untuk bagi karyawan-karyawan yang mempunyai keluarga maupun istri, anak, kayaknya anak tidak, soalnya si prinsip tidak, mungkin istri, orang tua atau kerabat mungkin, dia punya sepupu mungkin, itu mereka diizinkan untuk mengikuti vaksin COVID-19. Jadi saya mau cerita dulu. Pertama kali saya punya suami bilang hal tersebut, saya takut. Sebenarnya saya takut. Rasanya itu kayak saya tidak boleh ikut gitu. Saya pikir selama ini saya baik-baik saja tuh, sakit, tidak ada gejala-gejala COVID. Terus saya bilang, untuk apa saya vaksin? Karena saya sehat-sehat saja selama ini, oke? Itu saya punya pemikiran kan. Terus saya punya suami bilang, tidak apa-apa, divaksin saja tidak apa-apa. Saya juga divaksin, kita semua divaksin, jadi tidak apa-apa. Daripada saya sendiri, nanti suami saya bilang, daripada saya sendiri yang divaksin, lebih baik kita berdua yang divaksin. Terus saya bilang begini, ya nanti lihat kalau saya mau ikut vaksin atau tidak. Karena takut jadi saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, tidak usah aku takut mati. Tidak apa-apa, tidak sakit. So, tapi saya dalam hati, nanti lihat tuh, jadi vaksin saya. Jadi, keesokan harinya, saya bangun pagi, jadi ini sudah hari ketiga, dan di vaksin itu ini hari yang ketiga. Saya buat video ini. Jadi, keesokan harinya itu saya pergi, ada urusan sedikit di mana gitu. Terus sama suami telepon, dia bilang, mau ikut vaksin tidak? Saya bilang begini, memang hari itu saya ada kasih makan si Queen sih, jadi saya bilang nanti lihat kalau Queen makan habis dulu baru bagaimana ya kita pergi kalau ada kesempatan, ada waktu, karena kalian tahu saya punya anak itu dia kalau makan bisa 2 jam 3 jam kita kasih suap itu lebih lama sekali. Jadi next jadi saya punya suami bilang itu vaksinnya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi saya lihat jam begini, ini sudah jam 3 atau tidak salah itu jam 3. Terus saya bilang, saya dalam hati bilang, biar sudah. Selama ini saya sehat-sehat, saya tidak pernah ada diagnosa COVID. Terus saya bilang apa sudah, biar sehat-sehat, tapi ini untuk memutus rantai COVID untuk kita semua, Indonesia yang lebih baik, dunia yang lebih baik, dunia yang lebih sehat, membebaskan kita semua dari penyakit dunia ini yang buat kita takut. Siapapun itu pasti dia takut. Orang uang banyak saja takut, apalagi kita yang uang pas-pasan. Ada yang tidak punya uang, mereka takut. Istilahnya semua dunia ini dia takut akan penyakit ini, oke? Jadi saya telepon, Pak, masih ada kah tidak? Masih ada orang kah tidak? Dia bilang masih banyak. Lalu mau datang, iya kita mau datang ini kakak pun habis makan, saya suruh habis kasih mandi dia, kasih ganti, jadi kita mau pergi. Ya saya bilang biasa sehat, saya harus divaksin karena kita punya Bapak Presiden juga pertama kali mencoba vaksin ini. Jadi jangan ada bilang kata pemerintah itu dong vaksin rakyat kecil, tidak mereka tidak vaksin itu pasti ada apa-apanya. No, hoax. Jadi kita punya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, itu sudah orang pertama kali di Indonesia yang mencoba vaksin COVID-19. Jadi kalian tidak boleh pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kalau kalian nonton ini video, kalian harus bagikannya supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa vaksin itu aman.
Oke, next dulu. Jadi pergilah saya dengan Queen ke tempat kerjanya Bapak Queen. Jadi di sana karyawan-karyawan semua sudah selesai. Terus ada beberapa orang tua, karyawan semua belum selesai. Jadi kan mereka kerja kan bergantian. Jadi yang divaksin, setelah yang sudah divaksin, mereka lanjut kerja dan gantian lagi ke teman-teman yang lain yang belum vaksin. Jadi pas saya dengan Queen pergi, saya sampai di bawah itu di lobi ke tempat parkiran. Saya punya jantung nih, duk-dak. Saya pokoknya mampu tanggapi jantung ini karena saking takutnya ini. Saya pemikiran ini, bagaimana ini? Aduh, rasanya bagaimana? Saya tahu, saya pernah suntik, tapi memang saya tahu suntiknya rasanya seperti apa. Tapi ini suntik COVID-19 ini, vaksin ini. Saya takut sampai saya jantung tak pukul. Mulai saya telepon bapaknya, Pak, kita sudah ada di parkiran sih. Sudah, suami saya datang. Dia bilang, ayo kita pergi. Dia tanya saya lagi, kata sakit jantung ini bagaimana? Sampai pikirannya atau bagaimana? Dia tanya orangnya cuek bebek. Tidak tahu kata dia punya istri ini ada. Dia tinggal di mana? Dia punya perasaan gara-gara mau suntik vaksin COVID ini. Saya angkat hati. Saya pergi dengan suami, dengan Queen hari itu ya. Jadi kita pergi. Jadi pas sampai di sana, nanti saya kasih videonya seperti apa ya pada saat vaksin. Jadi pas sampai di sana, ada beberapa orang dari sana, bukan dapatin nomor sih, hanya saya antri lah. Kita Indonesia kan orangnya antri aja. Jadi memang itu harus. Jadi sampai sana mungkin ada 10 orang kah, karena kita nih manusia terakhir divaksin. Mungkin karena ya begitulah. Jadi takut ini bekerja ini takut. Jadi sudah masuk di dalam, duduk lihat petugas vaksin itu, saya jantung tambah pukul. Saya bilang, Mama yo ini mati sudah, ini habis vaksinnya, apa yang terjadi dengan tubuh ini dan saraf-saraf ini. Sakit takutnya kan. Terus duduk tenangkan hati, si Queen sih bapaknya handle. Pokoknya Mama sudah tidak fokus dengan Queen lagi. Mama sudah fokus di akan mau pergi berjalan di depan ini untuk suntik, untuk lain-lain registrasi periksa darah, tensi darah dan lain-lain. Jadi pertama kali kita pergi itu harus kita bawa KTP. Jadi wajib kalian bawa KTP. Saya tidak tahu untuk yang tidak punya KTP itu bisa atau tidak. Dan saya juga belum tahu kan. Yang pastinya yang punya KTP pergi. Jadi tidak tahu kalau yang tidak punya KTP itu bisa vaksin atau tidak. Sudah sampai di masuk di dalam. Puyar ini. Terus saya duduk, kita antri kan. Setelah beberapa orang sama maju. Jadi pas pertama pergi itu registrasi kita punya data registrasi itu apa, kita petugasnya dan minta kita punya KTP, terus mereka lihat kita punya nama segala-gala yang ada di KTP situ, mereka daftar. Mereka tanya, ibu ini pertama kali mengikuti vaksin atau sudah berapa kali mungkin gitu. Langsung saya bilang, iya Pak, ini pertama kali saya ikut vaksin. Jadi setelah diregistrasi kita pindah lagi ke meja yang berikutnya. Jadi meja itu meja pemeriksaan. Jadi pertama meja registrasi, kedua meja pemeriksaan. Jadi kita di situ tensi kita punya darah, terus cek. Dan hari itu saya punya darah normal 100 berapa ya, 105 berapa, pokoknya sekian lah. Tapi petugas medisnya bilang itu ibu darahnya normal ya, jadi bisa. Setelah itu kita pindah ke dokter terus dia tanya, ibu punya penyakit ini seperti jantung, apa lagi, diabetes, terus apa lagi tuh, punya banyak, punya riwayat COVID. Saya bilang tidak ibu punya keluhan penyakit tidak. Saya bilang cuman pagi tadi itu saya punya kepala sakit sedikit saja. Terus untuk tanya sering kepala sakit atau baru, saya bilang baru saja. Terus beliau bilang terus punya kendala penyakit apa, punya riwayat penyakit apa lagi. Terus saya cuma punya ini mah saja, penyakit lambung, asam lambung. Terus setelah itu terus dia bilang begitu, ibu siap divaksin ya. Terus saya bilang iya ibu. Terus setelah itu kita ke meja sebelah. Jadi pas sampai sana itu saya lihat itu masih ada beberapa orang kan masih divaksin. Jadi kita antri. Terus
saya duduk itu saya punya jantung tambah takut, hancur sekali. Saya bilang habis ini saya mau balik. Saya malu hati nih karena sudah terlanjur. Saya mau maju atau saya balik, saya suka takut sih. Sudah akhirnya giliran saya maju, saya disuntik. Kawas. Saya tegang sekali. Jadi pas suntik itu di tangan kiri, pas disuntik itu obat masuk kayak semut gigi saja, kayak suntik biasa saja. Yang kamu suntik kamu sakit, kalau kamu pergi kamu dokter suntik kamu pantat itu kayak nangis ayo. Obat masuk, pas masuk saya bilang habis akan bereaksi bagaimana ini, karena ketong dengar ini akan begini kasih tahu mana yang betul, dan sekarang ketong alami akan sendiri nih tahunya akan rasa bagaimana. Sudah mama so habis suntikin lah kita pergi pergi duduk lagi. Jadi habis suntik kita tunggu ambil kita punya hasil, kita tunggu selama 30 menit untuk kita ambil dia punya hasil. Jadi hasilnya kayak begini, kamu bisa lihat sendiri toh. Jadi kalau 30 menit itu kalian rasa mungkin rasa kejang-kejang atau apa begitu. Jadi petugasnya bilang kalau 30 menit ibu merasakan sesuatu yang tidak wajar, maka laporkan ke petugas atau dokter gitu ya. Jadi saya tunggu 30 menit dan reaksi saya tidak ada apa-apa pada saat selesai disuntik vaksin tersebut. Jadi setelah 30 menit itu tidak ada apa-apa. Sudah ambil itu kertas, terus saya mau kasih tahu, jangan takut untuk divaksin, karena vaksin itu untuk orang sehat, memutus mata rantai COVID-19. Jadi kalian pas setelah divaksin itu kalian punya imun tubuh lebih baik, jadi kalian tidak perlu takut untuk divaksin. Terus kedua sih, vaksin itu sakit atau tidak? Sebenarnya tidak sakit ya. Cuman kemarin saya tegang pas disuntik, cairannya masuk itu ke tubuh saya tegang, makanya selesai disuntik saya punya lengan berdarah sedikit saja, untuk karena tegang. Terus rasa sakit, bagaimana karena jadi kalau kalian mau suntik kalian tidak boleh tegang, tapi kalau kalian tegang juga wajar, tidak apa-apa, itu normal ya. Tapi menurut saya itu jangan tegang, soalnya nanti sakit. Jadi kalau suntik itu sakit atau tidak, tergantung orangnya sih, bukan sakit bagaimana, tapi sakit kayak bagaimana ya, kayak sakit sedikit terus banyak sakitnya. Terus setelah disuntik reaksi yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan pada saat setelah divaksin itu mungkin rasa mengantuk yang berat, tapi setiap orang itu beda-beda. Bukan berarti saya bilang begini lalu kamu pas suntik kalau kamu terasa mengantuk ya terasa mengantuk, tapi kalau saya itu saya mengantuk, saya punya suami juga mengantuk. Terus ada Bapak Queen punya teman-teman kerja beberapa juga mereka ngantuk terus saat setelah divaksin itu, setelah mungkin 40 menit 50 menit ke depan mereka divaksin itu mereka rasa ngantuk. Saya dan saya punya suami juga rasa ngantuk. Jadi setiap orang itu beda-beda, jangan kami samakan ya. Jadi saya cuma bilang itu saja. Terus pas kita pulang itu kita tidur semua, kita tepar semua. Kita tidur tepar sekali itu. Karena rasa mengantuk tuh, kuat lah makan malam lagi. Langsung semua tepar sampai pagi. Jadi ini hari ketiga, saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak merasakan kelainan yang berlebihan, bukan berlebihan sih, tapi memang tidak ada efek apa-apa setelah tiga hari ini setelah divaksin. Jadi nanti ini kan vaksin pertama, ya nanti saya balik vaksin kedua itu di tempat kerja suami saya. 28 hari lagi baru balik untuk vaksin kedua. Jadi kita tunggu vaksin kedua lagi bagaimana ya. Oke, jadi seperti itulah singkat cerita dari saya mengikuti vaksin COVID-19 di 2021 ini bulan Maret, tanggal 30 Maret 2021. Jadi begitulah cerita singkat saya dengan saya punya suami. Jadi kalian mungkin bertanya-tanya vaksin itu sakit atau tidak, jadi kalian tidak usah takut, tidak sakit kok.
kalian pergi saja di rumah sakit terdekat, puskesmas, atau tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk divaksin. Jadi kalian tidak perlu takut karena vaksin itu indah. Vaksin itu indah dan buat kita sehat, oke? Sehat. Jadi kalian tidak boleh takut. Mungkin sekian dari cerita saya di pagi hari ini. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lagi, silakan ketik-ketik di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Oke? Jangan lupa saudara semua like, komen, dan subscribe, tekan lonceng notifikasi biar ada video baru dari saya, kamu bisa tahu. Dan jangan lupa share ke kalian punya sosial media, baik itu Facebook, Instagram, WA, segala macam, Twitter. Kalian share supaya yang lain juga bisa tahu rasanya divaksin itu seperti apa, yang bikin takut dorong jantung seperti saya awal-awal takut begitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton, yang baru mampir, terima kasih banyak sekali.